Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kenikmatan yang ingin semuanya merasakan apabila mengetahui di dalam bulan Ramadan itu penuh berkah yang mengajarkan kita untuk meningkatkan ibadah, mengendalikan hawa nafsu, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di era digital seperti ini, godaan dunia maya seperti media sosial, game online, konten hiburan yang berlebihan, serta berita hoax dapat mengalihkan fokus kita dari ibadah dan nilai-nilai Ramadan. Nah, tentu kita harus punya cara untuk bisa mengatasi godaan dunia digital di bulan Ramadan. Yang bisa kita lakukan yang pertama, kita bisa menjaga waktu dengan bijak. Sesuai dengan surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr, Innal insana lafi khusr, Illal ladzina amanu wa amilus solihati, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah nikmat yang harus dimanfaatkan dengan baik, terutama ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita perlu mengelola waktu dengan lebih efektif dan tidak membuangnya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti misalnya kita menghabiskan waktu kita di bulan Ramadan atau menunggu waktu buka dengan scrolling tanpa tujuan di media sosial, atau menonton hiburan yang berlebihan. Nah, hal-hal yang mungkin kita bisa perbaiki dalam kita memanfaatkan waktu. Kita bisa menggunakan waktu-waktu itu dengan bermanfaat, misalnya kita beribadah. Waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan dengan baik tanpa kita membuka media sosial tidak ada tujuan yang jelas, mungkin hanya menghibur diri semata. Nah, itu mungkin yang bisa kita kurangi ketika di bulan Ramadan. Kemudian kita juga bisa menjaga lisan dan jari dari perkara yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam konteks dunia digital yang saat ini kita melalui fase itu, menjaga lisan juga berarti menjaga jari dalam berkomentar di media sosial, menghindari perdebatan yang tidak berguna, serta tidak menyebarkan berita hoax. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk menyebarkan kebaikan, seperti dakwah digital atau berbagi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita sebagai mungkin ketika bermain media sosial, seringkali kita melihat entah diri kita sendiri atau orang-orang sekitar kita terpengaruh
emosionalnya, entah ada satu konten apa yang menurut dia nggak suka, ikut berkomentar yang negatif. Nah, hal ini yang mungkin kita bisa menjaga jari kita ketika bermedia sosial. Nah, kita juga harus bisa menjaga atau menjauhi berita hoax. Jangan sampai kita terlena atau kita terlalu ikut arus tanpa kita tahu kebenarannya. Dengan itu kita bisa menggunakan waktu kita menyebarkan kebaikan di media sosial, karena sudah banyak platform atau channel yang bisa kita buka. Di situ banyak menyebarkan kebaikan. Di situ banyak dakwah-dakwah yang disajikan, dakwah digital. Nah, itu yang bisa bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kita dalam menambah keilmuan atau pengetahuan kita. Kemudian, kita bisa mengontrol pandangan dan konten yang dikonsumsi. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur ayat 30. Nah, ayat ini menekankan pentingnya menjaga pandangan yang dalam dunia digital dapat diterapkan dengan menghindari konten-konten yang tidak senonoh, membatasi tontonan yang tidak bermanfaat, dan memilih informasi yang mendidik dan bernilai ibadah. Nah, dalam surat An-Nur aja kita juga sudah diberikan penguat bahwasanya menjaga pandangan itu sangat penting, sangat diharuskan, apalagi di era sekarang dunia digital sangatlah mungkin kalau kita tidak berhati-hati kita bisa terjerumus, kita mungkin bisa terlena dengan pandangan dunia digital. Nah, apalagi hal itu sangat mudah kita temui. Maka yang bisa menjaga pandangan kita sendiri, yang bisa membatasi kita bermedia sosial kita sendiri. Nah, seperti itu untuk mengontrol pandangan dan konten yang dikonsumsi. Kemudian menggunakan teknologi untuk meningkatkan ibadah. Daripada membuang waktu dengan hiburan yang berlebihan, memanfaatkan teknologi untuk memperdalam ilmu agama dan meningkatkan ibadah. Yang pertama, kita bisa melakukan hal itu, misalnya mengikuti kajian online yang bermanfaat. Itu juga sangat mudah kita dapatkan ketika kita mau menambah ilmu wawasan kita, pengetahuan keagamaan kita dengan mengikuti kajian online. Misalnya kita punya waktu yang senggang, kita bisa memanfaatkan waktu itu, kita bisa mendengarkan kajian-kajian online yang sudah disediakan banyak platform. Hal itu sangat mudah kita cari, sangat mudah kita temukan. Yang tentu kita juga harus bijak dalam memilih kajian online. Kemudian bisa juga kita mendengarkan murotal Al-Quran dan ceramah keislaman. Kemudian menggunakan aplikasi pengingat sholat dan doa. Nah, sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang menyediakan kebaikan. Mulai dari doa, kita mau menghafal doa misalnya, kita tinggal pencarian dalam HP kita, smartphone kita insya Allah akan mudah mendapatkan. Aplikasi pengingat waktu sholat banyak atau mudah juga ditemukan. Bahkan kalau kita mau membaca Al-Quran dimanapun berada, kita ingin memanfaatkan waktu atau kita mau menambah waktu ibadah kita dengan membaca Al-Quran, kita bisa temukan dalam smartphone kita. Nah, ini kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan ibadah. Kemudian kita juga bisa menghindari kecanduan dan menjaga keseimbangan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna
lijasadika 'alaika haqq. Sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kecanduan digital dapat mengganggu keseimbangan hidup, mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan lingkungan kita, orang-orang sekitar kita, dan membuat tubuh kurang istirahat. Nah, kadang kita kalau sudah scrolling ya misalnya ya, kita terlena dengan waktu. Nah, di situ mungkin kita merasa biasa saja, akan tetapi tubuh kita kurang istirahat karena hanya untuk scrolling TikTok seharian. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu adanya pengendalian diri, misalnya dengan membatasi waktu penggunaan media sosial atau gadget, serta lebih banyak berinteraksi dengan keluarga atau lingkungan sekitar kita. Terkadang kita suka lupa waktu kalau kita sudah pegang gadget atau smartphone kita. Kita hanya menggunakan itu scrolling media sosial atau sebatas hiburan saat itu. Nah, akan lebih baik kita bisa berinteraksi dengan keluarga kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, kemudian kita bisa berinteraksi juga dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu lebih sangat bermanfaat karena kita bisa menjaga sosial di dalam lingkungan kita. Nah, seperti itu pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih pengendalian diri, termasuk dalam dunia digital. Dengan menjaga waktu, mengontrol ucapan dan pandangan, kemudian serta memanfaatkan teknologi untuk ibadah, kita dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas spiritual kita. Semoga kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang memperbaiki diri dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini selain untuk bisa memperbaiki diri kita, bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita. Karena banyak ibadah yang sangat bernilai atau banyak mendapatkan pahala ketika dilakukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.